Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Dukun Digital. Kita jumpa lagi di tempat di Saung Dukun Digital. Nih siang-siang tengah hari bolong kita ada tamu. Ini sahabat saya, Bapak Agung Derajat. Kebetulan lagi kunjungan nih di Saung Dukun Digital, silaturahim. Iya, Pak Agung ya. Ya, alhamdulillah kita silaturahmi ya. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Syukur. Ini baru nih kita datang sini nih. Saya Baru datang ya? sini Baru ya. baru. Kemarin apa namanya? Cuma dikasih tahu aja nih. Ya. Saya nih ada ini gitu kan. Ya, Ya udah lah, akhirnya saya mau gitu. ya, alhamdulillah, makasih udah dikunjungin. Ya. Kebetulan nih istilahnya ini kan judulnya Dukun Digital ya. Ya. Berarti otomatis perihal perdukunan, Ya. mistis dan yang lain-lain mungkin ya. Oh gitu. Bisa jadi ada satu hal, mungkin juga beberapa hal yang mau saya tanya ini Apa yang mau ditanya? sama Mas Mul nih. Ini kan saya lihat nih banyak orang-orang ya kayak seperti apa namanya kayak orang-orang yang ingin sukses itu katanya harus ada yang namanya guru spiritual. Ya. Ya. Sementara ini kan saya sendiri gak ada yang namanya guru spiritual, jadi ya lurus-lurus aja lah Mas. Ya. Nggak ada istilahnya saya ada guru khusus pegangan saya gitu ya. Ya. Saya grup sama dia banyak tanya apa namanya sharing tukar pikir atau om, saya nggak ada Ya. gitu. Jadi apakah memang harus ada itu seseorang itu untuk mempunyai seorang guru spiritual? Spiritual ya. Guru spiritual. Iya. Spiritual itu kan dari dua kata bahasa, spirit dan ritual. Ya, spirit kita udah tahu ya, semangat ya. Ritual sesuatu hal yang dijalani. Dalam kehidupan ini, spiritual itu sebenarnya adalah sebuah tingkat kesadaran diri yang ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya spiritual. Tapi orang pada umumnya menganggap kalau guru spiritual, kalau bicara tentang guru spiritual itu seolah-olah kita mendatangi sosok seseorang yang punya kemampuan linuwih gitu ya, punya kesaktian bahasanya gitu. Padahal enggak. Kehebatan itu pada hakikatnya ada pada setiap diri manusia. Dan spiritual itu bisa kita bangun pada diri kita sendiri tanpa kita harus mencari namanya itu apa itu ya, guru paranormal segala macam ya. Nggak seperti itu dalam Islam. Dalam Islam ada doa-doa yang diajarkan kepada kita, atau biasa disebutnya wirid, baca-bacaan. Wirid itu adalah sebuah perilaku atau bacaan yang kita lakukan senantiasa atau setiap saat atau setiap hari kita lakukan. Itu namanya wirid. Dari kita untuk Tuhan kita. Itu namanya wirid. Nanti baru akan datang yang namanya warid dari Tuhan kita untuk kita. Yaitu adalah keistimewaan. Itu adalah spiritual. Bukan kita datang mencari atau dengan tujuan-tujuan untuk hidup sukses tadi, datang ke orang apa itu namanya lah, ahli spiritual lah, paranormal apa itu ya. Bukan seperti itu yang Islam ajarkan, bukan seperti itu. Tapi adapun kita datang kepada seorang ulama atau kepada seorang kiai atau kepada seorang mursyid gitu, untuk kita mempelajari tingkat spiritual gitu, agar kita dibimbing dengan baik dan benar, itulah yang harus kita tuju. Tujuannya apa? Buat kesuksesan bukan hanya sekedar urusan dunia, tapi untuk kesuksesan kita pada urusan akhirat kita.
Karena kita hidup tidak cukup hanya untuk di dunia kan, tapi kita juga akan hidup pada akhirat. Artinya kita ingin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Kita kepingin dapat dua-duanya. Gitu kan? Kalau kita cuma dapat daripada salah satu itu, ya kita rugi gitu ya. Kita rugi. Kita pengen hidup senang di dunia dan kita juga pengen senang di akhirat. Tapi bukan senang di dunia dengan cara menghalalkan segala cara. Enggak. Kita harus belajari disiplin ilmunya, sukses dalam Islam seperti apa. Gitu. Ya spiritual itu adalah memahami segala sesuatu dengan kesadaran tingkat tinggi. Dengan kesadaran yang sangat sesadar-sadarnya. Bahwa kita adalah makhluk, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Allah dan kita hanya pada Allah bersandarnya. Kalau kita sudah bisa menyandarkan semua permasalahan hidup kita kepada Allah, insya Allah sebuah materi yang ada di dunia ini semua sudah akan mengikuti. Karena apa? Karena kita sudah melepas dari mereka. Mereka itu sebuah energi yang mencari tuannya gitu loh. Kalau kita sudah lepas kepada dia dan kita tidak butuh dia, justru dia akan berbalik energi itu mencari tuannya gitu. Tuannya siapa? Ya tuannya kita yang dipilih Tuhan kita. Jadi kita nggak usah bercapek-capek ria memikirkan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Biarkan saja dia yang mencari kita, mendatangi kita. Tapi dengan catatan kita pelajarin dulu disiplin ilmunya, tingkat spiritualnya, hati kita sandarkan kepada Tuhan kita. Gitu. Kalau hati kita masih keterkaitan dengan sebuah kebendaan, dengan sebuah materi, itu artinya kita masih menuhankan materi itu. Gitu. Kita belum bersandar kepada Tuhan kita yang sesungguhnya, yaitu Allah. Kalimat la ilaha illallah itu masih dalam sebutan, masih palsu. Pada nyatanya kehidupan kita masih bersandar kepada selain Allah. Gitu ya, Kagum ya? Gitu. Gitu. Kilas kayak gitu tuh, Magung. Gitu. Ya silaturahim lah kita ya, sedikit gitu. Ya makanya saya juga ya dalam hidup ini saya serahin semuanya sama Allah gitu. Istilahnya hidup dan mati, kaya dan miskin ya saya serahin sama yang Allah. Kalau diserahin, kalau lagi ada masalah jangan pusing gitu. Kalau kita masih pusing, bohong, dusta gitu. Gitu. Penyerahannya berarti bohong gitu. Betul. Iya. Dalam kesadaran spiritual, kalau kita ingin menyerahkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Pasrah itu bukan diam. Saya pasrah itu bukan diam. Sabar itu bukan diam. Pasrah kita pasrahkan, kita jalani. Bab ikhtiarnya, bab asbabnya kita jalani. Tapi dalam perjalanan itu kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya sabar. Tapi kalau diam, sabar, kita pasrah, nggak berbuat apa-apa, itu bukan pasrah. Gitu. Kalau pasrah itu di saat kita sudah menjalani, kita pasrahkan, kita sandarkan semua kepada Allah, semua hukum sebab akibatnya kita jalani, insya Allah. Contoh, Kang Agung nih, Om Agungnya punya anak misalnya. Anaknya cita-citanya pengen jadi pilot, atau jadi polisi, atau jadi apapun lah. Tapi nggak sekolah pilot, bagaimana mau jadi? Paling tidak, kita hampiri dulu. Kita masuki sekolahannya segala macam, ya kan? Insya Allah kita akan menghampiri takdir kita. Andai pun itu sudah kita pasrahkan, ya kan? Tapi asbab ikhtiarnya sudah kita jalankan, tiba-tiba tidak jadi juga, itu namanya baru takdir, ya kan? Tapi kalau belum apa-apa, kita sudah pasrah dan tidak menjalankan, ya nggak akan terjadi apa-apa. Nggak akan sampai cita-cita yang kita inginkan gitu. Gitu. Jadi hukum sebab akibat itu tidak boleh kita abaikan begitu saja. Karena hukum sebab akibat juga tetap harus kita jalan. Ya kan? Gitu. Ya contoh lah, nggak usah jauh-jauh lah, kita misalkan lapar. Ya kan? Ya kalau lapar yang menjadikan kenyang, ya asbabnya apa? Makan kan? Ya kan? Walaupun pada hakikatnya yang menjadikan kenyang bukan makanan. Gitu kan? Tapi tetap hukum sebab akibatnya harus. Ya, kita terlahir ke dunia ini, asbab akibatnya siapa?
orang tua kita kan. Apa kita tiba-tiba hadir kan enggak? Walaupun pada hakikatnya kita yang menciptakan adalah Allah. Ya kan? Tapi ada hukum sebab akibat. Ya kalau kita anak kita mau jadi pilot, harus ciptakan sebabnya, masuk ke sekolah pilot, gitu kan? Mau jadi polisi, masuk tuh ke akademi polisi, gitu kan? Insya Allah akan jadi. Ya kalau cita-cita doang tapi tidak direalisasikan, pasrah katanya. Pasrah tanpa usaha percuma ya. Gitu. Pasrah itu bukan diam, sabar bukan diam, tapi tetap harus berjalan hidup itu. Gitu, ya Om. Betul. Jadi kalau mau sukses, pasrahkan kepada Tuhan, tapi tetap jalani kehidupan yang sesungguhnya, ya nggak? Ya. Dalam kesabaran. Betul. Ini pencerahan nih. Ya. Pencerahan. Ya, yang tadi saya bilang, saya kan istilahnya orangnya lurus-lurus aja. Ya. Gitu. Ya, jangan belok-belok lah. Nggak pergi ke sana kemari. Istilahnya banyak orang tuh pergi ke Cirebon katanya ada. Cirebon jalan-jalan. Pergi ke daerah selatan, Jaju Selatan, ada yang bisa begini, bisa bikin orang sukses. Enggak seperti itu. Itu prasangka aja. Cuman memang pernah Terbesit ya. Betul, terbersit juga ya, terus pikirkan juga apakah betul dengan datang ke si orang tersebut dia bisa bikin kita sukses gitu. Ya mungkin kalau saya pribadi sih ya nggak percaya lah ya. Kalau sahabat dukun digital, kalau kita mau sukses, maka temuilah orang yang sudah sukses. Bukan datang kepada orang yang tinggalnya jauh dan tidak pernah sukses dalam hidupnya. Jadi kalau mau sukses, temuilah orang yang sukses dan belajarlah kepada orang sukses gitu. Kalau dia ingin sukses di dunia, maka temuilah orang yang sudah sukses di dunianya. Ya, gitu. Betul. Iya benar. Kadang-kadang kan kita salah tafsir ya. Bukan lari ke gunung, bukan lari ke goa gitu ya. Iya. Di sana nggak ada apa-apa kok gitu. Malahan ada yang bilang ke maaf nih ke daerah Jawa di mana lah gitu ya. Ya Gunung Kemukus. Gunung Kemukus. Enggak lah, yang saya dengar ada Gunung Kawi, Gunung Kemukus apalah gitu ya. Saya nggak ngerti ya, dan nggak pernah saya nginjak juga ke sana gitu maksudnya. Tapi orang-orang tuh banyak yang bilang seperti itu. Malahan dulu zaman-zaman saya tahun 2006 2007 lah. Sempat ada yang nawarin ke saya. Kamu mau sukses? Kamu mau kaya? Ikut sama saya. Saya bilang kemana? Ke daerah selatan katanya gitu. Nanti kamu bisa sukses di sana. Saya juga nggak ngerti suksesnya dalam hal apa gitu kan. Apakah kita tiba-tiba ada uang sekian koper gitu ya? Saya nggak ngerti gitu. Saya tanya nih, Om Agung kan kerja di sebuah kantor ya. Saya tanya nih, Om Agung kan punya atasan. Kalau kebijakan atasan, nih kita sebagai anak buah, kita mencampuri kebijakan atasan kita, kira-kira atasan kita gimana? Marah lah. Ya. Kita adalah hambanya Allah ciptaan, yang sudah diatur oleh Allah. Pantas nggak kita ikut-ikutan ngatur? Betul. Ya, nggak pantas. Kita makhluk Allah yang sudah Allah tentukan segala urusannya, tapi kita ikut campur urusan kita, bikin pusing diri sendiri namanya. Ya kan? Bahwa Allah sudah tetapkan rezeki kita, saat dan waktunya akan datang dengan pasti yang sudah Allah tetapkan. Jadi yang saya bilang tadi, kalau mau sukses tetap jalani dan pasrahkan urusan kita hanya kepada Allah, dan kita bersabar menunggu datangnya kepastian itu, dan pasti akan datang waktunya gitu. Kita lari kemanapun, kepada siapapun orangnya, katanya orang hebat sekalipun, kalau takdir itu tidak akan pernah menghampiri kita, sampai kapanpun kita nggak akan pernah berhasil. Ya, lebih baik kita munajat kepada Allah, kita melakukan wirid, insya Allah akan datang yang namanya warid. Kita mendekati Allah, pasti keistimewaan itu akan datang dari Allah. Ya nggak? Gitu ya? Gitu ya? Sahabat dukun digital, mudah-mudahan nih silaturahminya Om Agung nih jadi satu manfaat buat kita bersama. Salam Om Agung tuh pada sahabat dukun digital. Ya, untuk sahabat dukun digital, saya hari ini telah bersilaturahmi dengan Pak Ustadz, Pak Mul. Kebetulan beliau juga sudah saya kenal sejak lama, ya. Namun untuk ke dukun digital ini baru pertama kali didatang di sini.
Jadi untuk pertama kali ini saya dapat pencerahan ya, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Yang tadinya saya berpikir kesana kemari Ya, gitu amin, kan. amin. Setelah dapat pencerahan dari Pak Ustadz, ya terbuka juga lah. Ya, gitu, amin, Ustadz. alhamdulillah. Ya seperti yang saya tadi bilang, semoga saya lurus-lurus aja gitu, Amin, amin, nggak insyaallah, belok-belok insyaallah. kesana kemari gitu. Ya nggak istilahnya saya mengejar-kejar apa yang menjadi keinginan saya, Ya. sampai saya istilahnya pergi ke seseorang untuk bisa merealisasikan gitu kan. Ya, ya. Ya naudzubillah min dzalik, nggak, sampai sekarang pun saya nggak melakukan hal tersebut. Ya. Jadi saya memang yang tadi Pak Ustadz bilang, saya sudah pasrah ya, tapi pasrah saya juga bukan berarti saya diam, karena sampai dengan detik ini pun saya masih bekerja dan Ya, masih berikhtiar ya. gitu ya. Ya semoga dengan pencerahan dari yang disampaikan Pak Bol itu, Pak Ustadz, bisa lebih terinspirasi lagi Ya. untuk lebih giat lagi beribadah, Ya, amin. rajin sholat dan melakukan sholat sunat lainnya. Ya, amin. Amin. Ya, karena kan memang betul dengan diri sholat itu kan sudah jelas ya, ada Ya, ya. doanya, Ya. kita rezeki pun sudah ada di situ gitu ya. Gitu, sudah jelas lah. Jadi ya memang bener lah istilahnya, saya nggak perlu kayaknya ya, nggak Ya. perlu ke dukun begitu ya, Nggak penting. usah ya, nggak penting ya. Cukup ke dukun digital aja. Betul, dukun digital aja. Jangan lupa ini subscribe Like. like and Share. subscribe, share. Lonceng. Ya. Loncengnya diklik. Gitu. Ya, Mantap. luar biasa dukun digital. Ingat, Ya. kalau Anda mau sukses, janganlah kau tembus alam materimu, tapi belajarlah tembus alam rohanimu. Maka alam materimu akan mengikuti dirimu. Salam sahabat dukun digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.